Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-9 menuliskan, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Tentunya Bapa menghendaki untuk semua kita yang telah ditebus memiliki roh Kristus. Oleh karenanya, Roh Kudus hadir dalam hidup kita untuk membawa kita masuk ke dalam penebusan selanjutnya. Yang pertama, kita ditebus dari dosa. Dan yang kedua, kita memberi diri ditebus dari keakuan atau kehendak diri sendiri yang dahulunya sudah terbiasa mengikuti keinginan Tuhan yang terdahulu, yaitu dosa. Efesus 1 ayat 14 menulis, "Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya." Pertanyaannya, seberapa penting dan bermanfaatnya keberadaan Roh Kristus di dalam diri kita? Jawabnya adalah untuk membawa kita memanifestasikan kemenangan yang sama seperti yang sudah Yesus miliki atas iblis, dosa, dan maut dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan membawa kita menikmati dimensi kuasa, otoritas, dan kemuliaan yang sama seperti yang Yesus terima saat ia dipermuliakan dan duduk di sebelah kanan Bapa. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita telah memiliki Roh Kristus? Sudahkah hidup kita sehari-hari berkemenangan? Adakah sorak-sorai, sukacita, dan damai sejahtera yang senantiasa melingkupi batin kita dalam menghadapi apapun juga? Sudahkah firman yang keluar dari mulut kita membawa dan memiliki otoritas yang sama seperti keberadaan Kristus yang berkata-kata di tahtanya? Tentunya itulah kondisi ideal yang seharusnya terjadi kepada kita yang memiliki Roh Kristus. Sangat kokoh, kuat, dan perkasa. Tentunya jika kita mau jujur, kehidupan idealnya orang yang memiliki Roh Kristus tersebut masih sangat jauh dari kehidupan kebanyakan kita saat ini. Kita masih bisa begitu saja down ketika menghadapi situasi tertentu yang menekan diri kita. Kita juga masih larut dalam berbagai pemikiran dan emosi yang negatif. Bahkan kita juga masih sering mau menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Namun kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus maju melangkah untuk menjadi pribadi yang dimiliki oleh Kristus sepenuhnya. Tentunya bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan pribadi Roh Kudus. Saya merasa ketergantungan dengan pribadi Roh Kudus inilah yang akan menjadi titik penentu yang membawa kita menjadi milik Kristus. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 14-17 dalam terjemahan versi mudah dibaca menuliskan, "Anak-anak Allah yang benar adalah orang yang membiarkan Roh Allah memimpinnya. Sebab roh yang kamu terima tidak membuat kamu menjadi hamba, supaya kamu takut lagi. Tetapi roh yang kamu terima menjadikan kamu anak-anak Allah. Di dalam roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita anak-anak Allah, kita juga ahli waris Allah yang mewarisi bersama Kristus. Jika kita menderita bersama Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama Dia." Terlepas dari sudah ada atau tidaknya Roh Kristus dalam diri kita, hal yang perlu kita sadari adalah bahwa kita adalah anak Allah. Tidak peduli apapun kondisi kita saat ini, bergantunglah kepada Roh Kudus. Maka Ia akan memberikan kita firman yang keluar dari mulut Bapa untuk memperkuat jati diri kita di dalam Dia, bahwa kita adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 menulis, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Kesadaran diri sebagai anak Allah akan membawa kita untuk senantiasa hidup hanya dari firman
yang keluar dari mulut Allah. Pokoknya apapun keadaan hidup kita harus berketetapan untuk hanya hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kita merenungkan, memperkatakan, dan melakukannya. Gaya hidup sebagai anak Allah inilah yang harus kita bangun dengan tekun. Roh Kudus akan menuntun kita untuk semakin stabil, kuat, dan kokoh dalam membangun gaya hidup tersebut. Tidak mudah memang, tapi Roh Kudus akan menuntun dan memberikan kemampuan. Ketika kehidupan ilahi itu telah permanen tinggal dalam diri kita, tanpa kita sadari, kita tidak lagi mengikuti kedagingan atau keakuan yang selama ini memerintah. Kita telah menjadi miliknya. Percayalah, sebagai properti kerajaan sorga atau milik Kristus, mata Tuhan tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Ia Tuhan yang senantiasa melanjutkan segala hal baik yang telah terbangun dalam diri kita. Hidup kita akan dibawa berkemenangan dalam segala aspek. Filipi 1 ayat yang ke-6 dalam terjemahan versi mudah dibaca menuliskan, Allah telah memulai pekerjaan baik di tengah-tengahmu, dan aku percaya Ia akan terus melakukannya sampai selesai hingga Kristus Yesus datang kembali. Galatia 2 ayat 20 menulis, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya belajar sesuatu. Jangan terjebak dan menjadi bingung dengan terminologi yang ada dan akhirnya membuat kita jadi ragu tentang keberadaan atau jati diri kita di hadapan Tuhan. Ingat saja bahwa Kristus ingin bermanifestasi melalui diri kita. Jadi, diperlukan penyelarasan dari diri kita. Jadilah pribadi yang tekun dalam merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman. Jadi, apapun terminologi yang ada, pastikan kita selalu berfokus untuk menjadi pelaku firman. Amin.